Di rumah mes, pagi ini Cendono melihat ada yang aneh. Pasalnya di luar pintu ada sepatu orang lain. Dan ketika hendak mengetuk kamar Kamper, Kamper justru baru keluar dengan kapuk yang seketika membuatnya terkejut. "Kamper, kapuk?" "Hehe, abang," ucap Kamper cengengesan dan kapuk terlihat malu. "Puk, kamu gak kerja?" tanya Cendono. "Tadinya masuk pagi bang, tapi karena pantatku sakit jadi terpaksa tuker shift masuk sore. Keceplosan. Maaf ya bang Kamper." Jadi semalam itu bukan bokep, tapi kalian?" "Gak semalam aja bang, tapi baru aja juga selesai tadi pagi. Jadi kalau di total 3 ronde. Dan abang 3 kali keluar. Dan aku 2 kali aja. Makanya sakit nih. Tapi alhamdulillah berkat tutorial dari Bang Kamper, aku semakin pede nanti mendekati cewek. Terima kasih suhu." Ucapan kapuk yang polos itu membuat Cendono semakin kesal menatap Kamper. "Bang, jangan marah ya bang. Aku serius kok sama dia, swear." Ucap Kamper terlihat ketakutan saat Cendono menatapnya. "Iya bang, jangan marahin Bang Kamper. Aku gak apa-apa kok. Aku justru bersyukur. Berkat Bang Kamper, aku jadi punya pengalaman dan ilmu deketin cewek." "Iya punya ilmu. Tapi kamu tuh sadar gak sih? Kamu tuh sama dia di..." "Bang," ucap Kamper dengan tatapan memohon sehingga Cendono tak jadi marah. "Ya sudah, antar dia pulang dan cepat ke proyek." "Siap, makasih Pak Mandor ganteng." "Puk, abang berangkat kerja ya." "Iya bang." Di rumah sakit. "Ngin, kamu sudah sadar?" "Iya mas, syukurlah. Aku gak ngerti kenapa Sengon kebirit-birit lihat kamu sadar. Bukannya seneng, tapi malah kabur kayak dikejar kuntilanak. Padahal semalam dia paling panik, paling heboh, paling stres. Takut kamu kenapa-napa, sampai ngotot bela-belain begadang nungguin kamu sendiri." Ucap Bambu yang membuat Beringin berpikir. "Wajar aja mas. Aku tahu kenapa dia ketakutan. Jadi semalam Sengon yang nolongin aku mas." "Ya iya, siapa lagi? Kamu itu semalam kritis, kekurangan darah, nyari di mana-mana habis. Darah Sengon, darahku, darah Ulin gak ada yang cocok. Begitu ada, tapi mahal. Si Sengon ngotot bayar pakai uangnya sendiri demi kamu." "Iya mas, makasih udah kasih tahu. Makasih juga mas udah nemenin aku sekarang. Kalau itu gak usah dipikir. Dan kamu juga gak usah mikirin motormu. Motormu ada di laundry. Si Ulin yang ngurusin dan ngevakuasi. Motormu masih utuh, tapi rombomu hancur." "Iya mas, gak apa-apa. Aku masih bisa bikin lagi. Asal untung bukan motornya." "Oh iya, kamu buruan kasih kabar keluargamu." "Iya mas, ini aku lagi chat paman dan dia kaget. Sebentar lagi dia kesini." "Oh gitu. Kamu lapar gak? Apa mau makan? Tapi aku gak bawa bubur loh." "Enggak mas, enak." "Selamat pagi." "Pagi dok. Saya cek dulu ya." "Iya dok." "Normal? Bagus, membaik. Apa ada keluhan pusing?" "Iya dok, sedikit." "Tidak apa-apa, wajar. Karena luka di kepala belum kering. Dan mungkin masih membutuhkan waktu beberapa hari." Tapi saya sudah bisa pulang kan dok? Saya bisa berdiri. Saya merasa sudah baik." "Belum mas, kita tunggu sampai besok. Kalau besok kondisinya semakin baik, besok boleh pulang." "Ya sudah dok, makasih." "Sama-sama." Di laundry, pagi ini Ulin sedang menjemur laundryan di depan. Dan ketika sedang menjemur, Ulin, Mbak Soka, anak-anak mana? Kok gak lihat lewat? Kan hari ini hari Minggu." "Oh iya lupa. Ini laundryan anak-anak seperti biasa. Dan ini undangan ulang tahun. Hari ini adalah ulang tahun Pinang. Dan Pinang menyuruh Mbak buat kasih undangan yang ia tulis sendiri untuk kamu dan Sengon. Jadi kalau kamu gak ada acara, kamu datang ya." "Pasti Mbak, pasti," ucap Ulin semangat. "Ya sudah, Mbak buru-buru. Mbak balik dulu ya. Ditunggu kedatangannya ya." "Iya Mbak,
Makasih ya, sama-sama. Ulin pun senang, lalu ia membuka kartu undangan dari Pinang dan membacanya. Om Ulin, hari ini Pinang ulang tahun. Om Ulin datang ya sama Om Sengon. Pinang tunggu jam 7 malam, kita potong kue bareng-bareng ya Om. Seketika Ulin menyunggingkan senyumnya. Namun senyum itu seketika sirna, karena Ulin lupa jika malam ini dia akan bergantian menjaga Beringin. Lin, loh kau udah balik? Siapa yang jaga Ringin? Ada Mas Bambu baru datang. Emang beriamnya udah tutup? Udah kali. Gimana keadaan Beringin? Tadi udah sadar, dan pas dia sadar mukanya kayak kaget gitu lihat aku. Aku takut, aku mau kabur. Tapi pas mau kabur dia sempat nahan tanganku. Beruntung ada Mas Bambu datang. Jadi aku lepasin aja tangannya. Aku kabur sebelum dia marah-marah dan gak suka lihat mukaku. Lu yakin dia marah? Ya pastinya Lin. Selama ini kan dia kayak benci sama aku. Tapi syukur deh dia sadar. Iya, sini biar aku yang jemur. Kamu kerja sendiri ya dari semalam. Santai aja, buktinya bisa teratasi. Tapi gue bingung ntar malam nih. Kenapa? Barusan gue dapat undangan. Pinang ulang tahun. Kita disuruh datang. Gue gak enak sama Mbak Soka. Tapi kan gue giliran ntar malam jaga Beringin. Oh iya, bener juga ya. Terus gimana dong? Aku takut dia gak suka sama aku. Aku juga takut ketemu dia. Ketika keduanya bingung, HP Sengon berbunyi. Bambu menelpon. Ya mas, Ngon, Beringin udah membaik. Dan barusan dia udah ngehubungin saudaranya. Dan sekarang Beringin sudah ada yang jaga. Dan kata pamannya dia ingin bertemu kamu dan Ulin. Karena mau ngucapin terima kasih. Udah ngurusin dan jagain Ringin. Ini sekarang aku udah mau pulang nih. Alhamdulillah. Ya mas, kayaknya aku ntar malam gak bisa ke rumah sakit. Selain aku takut sama dia, aku dan Ulin juga ada acara. Oh gitu, ya udah gak apa-apa. Lagi pula Beringin udah sehat kok. Dan ada yang jaga. Bahkan tadi dia udah coba berdiri ke toilet sendiri, tapi belum boleh pulang sama dokter. Alhamdulillah, aku seneng dengernya. Ya udah, aku tak pulang dulu, mau lanjut ke pasar cari bahan buat bubur besok. Iya mas, makasih banyak ya mas. Yo, tutut. Lin, kita bisa ke tempat Mbak Soka. Alhamdulillah, enaknya ntar pakai baju apa ya? Baju biasa aja, cuma acara anak-anak doang. Yang harus kamu pikir tuh apa kado yang kamu kasih buat Pinang? Apa ya? Baju? Boneka? Mainan? Itu sih udah biasa, dan lagi pula pasti Pinang udah dapat banyak dari teman-temannya. Bahkan dari saingan kamu yang deketin Mbak Soka. Pasti bonekanya bagus-bagus dan mahal-mahal. Sedangkan kamu gak modal. Aha, gue ada ide. Apa Lin? Ada deh. Pine Music. Siang ini Pinus baru saja meresmikan studio musiknya dan baru saja memberi nama Pine Music atau Pinus Musik. Dan baru saja buka, sudah full yang mengisi ruangan, bahkan full booking. Ada juga yang menunggu giliran sembari ngopi di kafe kecil yang sekedar untuk ngopi dan nyemil. Dan Palem yang bertugas menjaga kafe sekaligus rental. Ketapang sendiri menghandle penyewa room musik dan instrumen, dan juga mengurusi bookingan. Alhamdulillah, semoga lancar ya bang. Amin. Kalian semangat ya. Dan abang hari ini harus keluar kota, ada job. Tapi besok abang pulang. Abang titip studio ya. Dan kalau ada apa-apa telepon abang. Iya bang, siap. Hati-hati ya bang. Iya, abang berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Pinus pun bersama manajernya akhirnya pergi keluar kota. Dek, kopi hitam 3 ya. Order anak-anak musik yang baru datang. Oke bang. Di mall, sore ini di supermarket, Cemoro sedang bersama supplier yang ingin mempromosikan barangnya. Saya yakin pak, barang saya ini akan cepat laku. Bapak bisa cek di pasaran. Dan saya yakin ibu-ibu akan suka dengan bumbu dapur ini. Supaya lebih meyakinkan, saya akan kasih tester. Dan bapak kasihkan istri bapak, biar istrinya masakin. Dan bapak coba, dijamin enak masakannya. Saya belum punya istri pak. Oh, maaf pak. Makasih ya. Ya pak.
Apa kamu pernah cek barang ini di pasaran atau di kompetitor lain? Oh, ibu saya sering masak Pak bumbu ini Pak. Nah, apalagi yang Pak Cemoro ragukan? Baiklah, saya coba dulu 5 dus. Kalau lancar, saya akan PO lebih banyak lagi. Bagaimana? Deal Pak. Baik, kalau begitu biar anak buah saya yang mengantar Anda ke office kasa untuk pembayaran. Kasih ya, antarkan Bapak ini ke office kasa. Baik Pak, mari Pak. Ah, iya. Setelah menangani supplier, Cemoro hendak mengecat Cendono. Meski berkali-kali pesannya tak dibalas, Cemoro masih selalu mengirimkan pesan untuk suaminya itu. Dia tak patah semangat, meski hanya sekedar menyapa atau menanyakan kabarnya. Namun ketika hendak mengetikkan pesan, Cemoro melihat geliat aneh Kapuk yang kebetulan sedang mengepel di depannya. Puk, kamu kenapa? Encok? Habis jatuh? Enggak Pak. Lagi ambeien. Ambeien? Iya Pak. Habis ngapain aja? Perasaan dari kemarin gak ada angkat-angkat berat, cuma nyapu ngepel aja. Kapuk yang kini sudah sedikit akrab dan tak canggung lagi pada Cemoro, tiba-tiba mendekati Cemoro, lalu menoleh ke kanan dan ke kiri takut dan malu jika ada pramuniaga yang mendengar. Lalu berbicara lirih pada Cemoro. Pak, saya habis tutorial. Tutorial? Tutorial apaan? Saya naksir SPG sendal di lantai 2. Terus, apa hubungannya SPG sendal sama tutorial? Kamu habis nemuin dukun? Paranormal? Guru spiritual? Mau guna-guna dia? Mau melet? Atau mau nyantet? Tanya Cemoro tumben cerewet. Ih, bukan Pak. Bukan dukun atau paranormal. Tapi ini lebih ke suhu atau pakar. Cara menghadapi cewek supaya lebih pengalaman. Dimulai dari tahap pendekatan, tahap ngajak jalan, sampai tahap anu-anuan. Soalnya aku orangnya pemalu, ucap Kapuk tanpa memberitahu siapa suhunya. Takut-takut jika Cemoro tahu, Kamper dan Cendono. Kapuk benar-benar berhati-hati agar tak keceplosan. Iya, terus apa hubungannya pemalu sama ambeien? Tanya Cemoro yang tumben-tumbennya amat penasaran. Padahal biasanya Cemoro tipe orang yang cuek. Jadi nih Pak, kalau tahap pendekatan sama ngajak jalan cukup pakai teori saja. Tapi kalau tahap anu-anuan nggak bisa dengan teori. Jadi wajib pakai praktek biar lebih dimengerti. Ya terpaksa, mau nggak mau ya terpaksa saya manut, saya nurut. Disuruh mempraktekkan anu-anuan. Nah, suhu saya jadi lakinya dan saya disuruh jadi ceweknya. Ya akibatnya sekarang saya jadi ambeien karena harus mengorbankan lubang saya sebagai bahan praktek. Puk, kamu sadar gak sih? Kamu dikibulin. Kamu polos banget Puk. Polos boleh, tapi bodoh jangan. Suhu kamu itu pasti homo. Kok tahu? Bukan Pak, dia juga pakar wanita. Pakar wanita tapi doyan juga lubang laki-laki. Bullshit. Apapun itu kamu udah jadi korbannya. Tapi aku gak apa-apa kok Pak. Kan aku yang minta tolong. Lagian meski nyeri sekarang, tapi semalam rasanya lumayan enak Pak. Ups. Saya kasih tahu, kalau kamu benar-benar masih suka perempuan, berhenti praktek-praktek gak jelas seperti itu. Dan jauhi orang-orang seperti suhumu itu. Kalau kamu gak mau terjerumus seperti rotan dan asam. Ucap Cemoro pergi ke office ADM. Setelah Cemoro pergi, Rotan dan Asem datang menghampiri Kapuk. Puk, kamu kenapa? Habis dimarahin sama Pak Cemoro? Tanya Rotan. Gak marah sih, cuma kesel. Kok bisa? Emang kamu bikin kesel kenapa? Tanya Asem. Kapuk pun berbisik kepada kedua temannya itu. Hah? Kamu homo? Teriak Asem. Shh, bersik amat sih, takut yang lain dengar. Aku masih normal, aku terpaksa, biar lebih pengalaman. Aduh Kapuk, kamu tolol apa bego sih? Kamu sadar, kamu dimainin. Pantas aja Pak Cemoro marah, ucap Asem kesal. Sayang, Kapuk aja udah beladuren, kita kapan? Ucap Rotan merangkul Asem. Ih, jangan rangkul-rangkul. Kamu gak ingat kata Pak Cemoro, kita harus bisa merahasiakan siapa kita. Iya maaf, jangan marah-marah gitu dong, hilang gantengnya. Kapuk,
Kamu kalau nggak mau jadi homo, jangan ketemu lagi sama orang itu lagi. Berbahaya. Kalau kamu mau deketin cewek, yang natural aja. Kalau kamu deketin cewek, terus tujuannya buat enak-enak aja, tuh SPG juga pikir-pikir kali. Iya kalau tuh cewek gampangan, kalau enggak, dan kamu malah ditolak, nyahok kamu. Udah ditolak, pantat udah kadung rusak, emang enak? Oh, gitu ya, bener juga ya. Iya maaf, makasih ya udah ngingetin. Ya udah deh, mulai sekarang aku nggak mau deket-deket dia lagi. Jangan marah ya, Sem. Iya, kamu jangan aneh-aneh lagi ya, janji ya. Iya, janji. Asal kamu tahu, Pu, aku aja yang belum dikasih-kasih masuk sama dia. Kamu udah jebol duluan, ucap Rotan. Aku bukan homo gampangan. Baru 3 hari jadian udah mau jebolin aja otakmu. Kalau kamu masih doyan ngerayu-ngerayu SPG, aku nggak akan mau dijebol-jebol. Kalau kamu udah nggak tahan, sana cari gedebok pisang, bolongin. Atau sabun batang, bolongin. Ih, ngapain? Aku sabar menunggumu sayang. Tunggu aja sekuat apa kamu. Dan, oh iya Pu, aku mau tanya. Ngomong-ngomong, rasanya sakit nggak? Tanya Asem yang penasaran. Sakit banget ya enggak, tapi lumayan nyeri setelahnya. Tapi semalam kok enak ya Sem? Serius, gak bohong. Sakit pas mau masuk aja bentar. Kalau udah masuk, rasanya gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terus, kalau enak, kamu mau jadi homo? Ya gak juga Sem, kan aku udah janji mau jauhin orang itu. Bagus. Terus, lubang kamu udah diobatin belum? Udah Puk, tadi dibeliin salep sama suhuku. Tapi kok masih nyeri ya? Apa wajar ya masih kaget? Apalagi dia udah 3 kali masuk. Pantes aja. Ucap Asem kesal. Sayang, kamu jangan takut. Aku udah belajar. Aku pasti pelan-pelan kok, ucap Rotan. Jangan ngimpi. Aku mau dijebol. Tapi, biar aku yang jebol duluan. Gak bisa gitu dong sayang. Kan kita udah sepakat aku top. Segala sesuatu bisa diubah. Udah. Kalian jangan rebutan posisi. By the way, salep bokong apa yang paling manjur ya? Kok salep yang udah aku pakai nggak mempan? Kalian, bukannya kerja masih ngerumpi. Pak, si Kapuk masih sakit pantat, ucap Asem. Hus! Cemoro pun geleng-geleng lalu menuju counter obat menghampiri pramuniaganya yang berjaga di sana. Tolong cariin salep merek BOT. Baik Pak, ini Pak. Cemoro pun mengambil salep itu dan menuju ke kasir, lalu membelinya dan setelah itu menghampiri Kapuk. Nih, sana ke toilet, cuci bersih dan oleskan. Hah? Wah, makasih banyak ya Pak. Jadi Pak Cemoro juga biasanya pakai ini? Tanya Kapuk yang seketika membuat Cemoro melotot. Iya Pak, saya langsung ke toilet. Ucap Kapuk kabur ke toilet beserta dengan Rotan yang tiba-tiba turut kabur ke konter obat dan sama seperti yang dilakukan Cemoro ke kasir dan menghampiri Asem. Tan, kamu ngapain? Nih, aku beliin salep juga buat kamu. Ya, meskipun belum waktunya dikasih masuk, buat jaga-jaga aja, ya nggak Pak? Ucap Rotan pada Cemoro dan sikap anak buahnya itu membuat Cemoro terhibur. Sebelum aku yang pakai, kamu yang akan pakai duluan. Sudah, kerja. Siap Pak. Cemoro pun melanjutkan pekerjaannya. Namun dia tidak sadar jika dari lantai 2 ada seseorang yang memperhatikannya. Siapa lagi kalau bukan Mahoni yang tampak kepo. Mengapa Cemoro sekarang terlihat akrab dengan para cleaning service itu? Di mobil, sore ini pulang dari mengantar tamu, Jati melajukan mobilnya entah kemana. Berharap mencari Pinus, meski tak jelas mencari entah kemana. Dan ketika di jalan, Cemoro menelponnya. Ada apa? Tadi marah-marah, sekarang nelpon. Kamu kangen sama pelukanku? Jadi tukar pasangan? Kampret, siapa juga yang kangen sama lo? Sorry ya, gue bilangin Pinus loh kalau berani ganjen sama gue. Serius amat sih. Gak bisa diajak bercanda, serius mulu. Galak lo, pantas aja suami lo kabur. Ada apa nelpon?
Gitar Pinus masih ada nggak di rumah lo? Gue mau pinjem ntar, kangen gitaran. Masih kayaknya, cuma senarnya putus. Ntar deh, gue beliin senar dulu. Kamu mau ke rumah ntar pulang kerja, tapi di rumah nggak ada kopi. Alasan aja lo bilang aja, mau ngopi di rumah gue. Mana kopi di rumah lo aja yang ngabisin semenjak abang pergi. Gak ada Pinus, males di rumah ngopi sendiri. Ya udah, ntar gue beli kopi. Puas lo. Makasih Pak Supervisor. Jati pun melajukan mobilnya ke toko alat musik untuk membeli senar. Toko musik. Mas, Ti, apa kabar? Lama gak kesini? Iya mas, mau cari senar gitar nih. Kok beli senar segala? Baru kemarin Pinus beli gitar listrik, drum sama keyboard. Dia borong habis 40 juta. Pinus, mas ketemu Pinus? Dia habis kesini. Ya iya, lah kamu temennya emang gak tahu dia kalau dia mau buka studio musik? Enggak mas, aku udah lama gak ketemu dia. Dan kalau boleh tahu, di mana studionya? Sebentar, ini alamatnya. Ya udah, makasih ya mas. Woi, jadi beli sinar gak? Oh iya, yang seperti biasa. Ini mas ambil aja kembaliannya. Woi. Jati pun yang tak sabar langsung tancap gas menuju studio musik milik Pinus. Jantungnya berdegup kencang, sekencang laju mobilnya saat ini. Di studio musik sendiri, Ketapang dan Palem sendiri masih sibuk melayani anak-anak musik. Palem pun juga sibuk membuatkan kopi dan membuat kentang goreng. Dek, berapa cooknya? Oh iya bang, Pang, tolong kasirin dulu. Aku goreng kentang balado nih. Iya, ini aja bang. Sama rokok berapa? 30.000 bang. Nih, makasih bang. Dek, bro. Seketika Ketapang dan Palem shock saat seorang laki-laki datang dengan buru-buru dan menabrak meja kasir dengan nafas yang ngos-ngosan. Di mana Pinus dek? Bang Jati? Iya, abang, Bang Jati. Rupanya kalian mengenalku. Syukurlah, ternyata Pinus tak sungguh-sungguh melupakanku. Di mana dia? Abang rindu. Bang, abang Pinus gak ada sekarang. Dia sedang ada job di luar kota. Apa? Terus kapan dia pulang? Gak tahu bang. Bisa besok, bisa lusa. Abang minta nomornya. Tapi please, abang mohon. Abang kangen sama dia. Pang, kasihan Pang, kasih aja Pang. Dia udah baik loh kemarinan traktir kita bakso. Ucap Palem berbisik karena tak tega melihat wajah melas Jati. Bukan gitu Lem, aku takut abang marah. Tapi kasihan dia. Kalau abang marah, terus kita dipecat, kamu mau panas-panasan lagi, mulung lagi? Ucap Ketapang yang membuat Jati mendengarnya. Baiklah, kalau kalian gak mau kasih nomor Pinus, gak apa-apa, gak perlu. Lagi pula belum tentu dia mengangkatnya jika abang menelponnya. Abang gak mau buat Pinus marah sama kalian, apalagi sampai ngorbanin kalian. Abang akan tunggu dia sampai besok kembali. Nanti malam abang akan kesini lagi. Iya bang, maaf ya bang, kita takut dimarahi bang Pinus. Gak apa-apa, abang gak marah sama kalian. Abang ingin ngomong secara langsung sama dia dan gak mau melalui telepon. Setidaknya abang tahu tempat tinggalnya saja, abang udah senang. Ya sudah, abang balik dulu ya. Nanti malam abang akan kesini ngajak cemoro. Iya bang. Di tempat lain di luar kota, di sebuah ruangan hotel, Pak Gaharu, bukannya katanya bapak gak bisa datang? Pinus, bisa gak jangan panggil bapak? Kita baru 33 tahun, gak jauh beda usia kita. Ya sudah, aku panggil abang aja. Nah gitu dong, lebih enak dengernya. Tadinya aku pikir abang gak ikut. Ini kan acara wedding teman abang juga. Jadi kalau abang gak datang bisa dipecat jadi close friend-nya. Oh, dan kamu tahu banyak sekali yang ingin menghubungimu sekarang. Untung saja kamu punya manajer yang hebat. Selamat ya. Kalau gak karena abang, saya gak akan bisa seperti ini. Itu sudah rezekimu Nus, dan kamu memang bertalenta. Suaramu memang bagus, ditambah wajah yang menarik. Itu modal plus buat kamu. Dan wajar kamu banyak fans. Bahkan aku juga salah satu fans kamu. Dan jujur, andai saja kamu seperti abang pasti akan menjadikan kamu cowok abang. Hah? Abang? Iya, abang gay.
Bang, aku juga gay. What? Bagus kalau begitu. Itu artinya abang bisa deketin kamu. Maaf bang, aku... Kenapa? Kamu sudah punya cowok? Katakan Pinus. Kalaupun iya, abang gak masalah. Abang gak akan marah. Setidaknya abang senang kenal kamu. Kita bisa jadi teman. Pinus pun menceritakan semua yang dia alami. Dan beruntung Gaharu mendengar yang baik. Entah mengapa Pinus merasa nyaman ketika menceritakan urusan pribadinya kepada Gaharu. Dan Gaharu terlihat dewasa di mata Pinus. Dan Pinus terlihat senang. Malam ini Ulin dan Sengon bersiap-siap pergi ke Ultah Pinang. Meski tak terlihat seperti mau kondangan, namun Ulin dan Sengon tampak lebih rapi dari biasanya, terutama Ulin. Lin, sudah siap? Sudah. Kadonya mana? Nih, apa ini di dalamnya? Kok lebar kali? Ada deh, semoga Pinang suka. Rahasia segala, ayo berangkat. Ayo, udah telat 5 menit. Di rumah Pinang sendiri sudah ramai anak-anak kecil. Teman-teman Pinang tak hanya dari anak tetangga dan teman sekolahnya yang hadir, namun orang tua dan juga beberapa pria dewasa yang berniat mendekati Soka turut hadir berlomba-lomba mengucapkan selamat dan memberikan kado untuk Pinang. Walaupun tujuan mereka hanyalah modus semata untuk mendapatkan hati sang bunda. Pinang, Om punya boneka raksasa buat kamu. Tara! Ucap salah satu om-om, namun Pinang hanya terlihat biasa saja. Sayang, bilang apa sama Om? Makasih Om, sama-sama cantik. Pinang, Om ada baju princess buat kamu. Kamu pasti cantik. Terima kasih Om. Hai cantik, Om punya tiket ke Disneyland Paris untuk kakak, adik, dan bunda. Nih. Aduh, jadi repot-repot. Makasih banyak ya. Tapi saya bingung soalnya gak pernah sempat jalan-jalan. Soka, kalau kamu butuh apa-apa, aku akan selalu ada buat kamu. Ucap laki-laki itu merayu. Terima kasih ya mas, sama-sama. Dan meskipun semua undangan sudah datang, namun acara potong kue belum juga dilaksanakan. Itu karena Pinang masih cemas menunggu Ulin. Sayang, kita potong aja yuk kuenya, semua sudah pada datang. Gak mau nunggu Om Ulin. Oh iya, astaga, Ulin kemana ya? Itu dia, Om Ulin, Om Sengon. Pinang. Seketika Ulin menangkap dan menggendong Pinang yang berlari kepadanya, yang membuat semua undangan memperhatikannya. Dan beberapa pria dewasa yang penasaran menanyakannya pada tetangga Soka.
Sebelum tiup lilin, adik berdoa. Semoga tahun ini harapan dan keinginan adik bisa terwujud. Ayo berdoa. 1, 2, 3. Tuhan, Pinang berdoa. Semoga Pinang, Bunda, dan kakak sehat dan bahagia selalu. Amin, jawab semua kompak. Tuhan, Pinang berdoa. Semoga tahun ini Pinang punya ayah yang baik, supaya Bunda gak kesepian dan Pinang ada teman main. Amin, jawab semua kompak. Apalagi para pria dewasa yang mendekati Soka. Tampak percaya diri mengangkat kerah mereka masing-masing. Sedangkan Soka nampak bingung harus bersikap seperti apa. Dan hanya tersenyum malu mendengar doa putri cantiknya. Bunda, kalau adik banyak permintaan, Tuhan marah gak sama Pinang? Tentu tidak sayang. Apa ada yang masih belum adik sampaikan? Ada Bunda, Pinang mau request. Ya sudah, adik make a wish lagi. Tuhan, kalau boleh Pinang request dan dikabulkan, Pinang mau Om Ulin jadi ayah Pinang. Tolong Tuhan, amin. Ucap Pinang menunjuk Ulin, yang seketika membuat Ulin terkejut. Tak hanya Ulin, Soka dan seisi undangan pun terkejut. Apalagi pria-pria yang berniat mendekati Soka. Mereka tampak kecewa. MC yang seolah mengerti kepanikan Soka seketika langsung bernyanyi. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga. Pinang pun meniup. Mari kita bernyanyi bersama-sama adik. 1, 2, 3. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Pinang pun dibantu sang bunda memotong kue. Potongan kue pertama diberikan Pinang untuk sang bunda. Lalu potongan kue kedua diberikan untuk sang kakak. Dan begitu potongan kue ketiga, Pinang tiba-tiba membawa potongan kue itu dan berjalan menghampiri Ulin. Lalu tiba-tiba menyendokkan kue itu dan menyuapi Ulin. Adek, makasih Pinang. Semoga kamu jadi anak yang pintar dan selalu membanggakan bunda ya. Ucap Ulin mengelus kepala Pinang. Iya Om. Om Sengon mau disuapin? Tanya Pinang. Boleh. Terima kasih dek. Selamat ya dek. Muah, muah. Ucap Sengon memberi selamat. Dan setelah itu dilanjutkan dengan acara makan-makan. Dan terakhir sebelum pulang, pembagian souvenir ulang tahun. Dan Soka terlihat sibuk turut membagikan bingkisan. Sedangkan Pinang bermain bersama teman-temannya. Lin, aku lapar. Aku makan ya. Kamu gak makan? Udah, jangan ganggu Mbak Soka. Mbak Soka lagi ngobrol sama pria berdasi itu. Lu makan aja. Gue mau bantuin Mbak Soka. Ya, terserah. Ulin pun menghampiri Mbak Soka yang terlihat serius mengobrol dengan salah satu pria yang masih belum pulang. Padahal yang lain sudah pada pamit. Sini Mbak, biar gue bantu. Iya Lin, makasih ya. Ucap Soka dan Ulin hanya mengangguk tersenyum sembari menatap pria di samping Soka. Soka, apa benar kamu sedang dekat dengannya? Oh, dari dulu kita memang dekat, apalagi Pinang. Ulin sudah saya anggap adik sendiri. Dek. Seketika Ulin yang tak sengaja mendengarnya sedikit kecewa. Padahal jelas-jelas usia mereka sama. Bagaimana mungkin Soka hanya menganggapnya adik? Namun bukan Ulin jika tidak menyikapi dengan santai dan dewasa. Ulin tetap menguping percakapan keduanya. Oh, aku kira kamu akan menemukan ayah baru untuk Pinang. Oh, namanya juga anak kecil, wajar saja, apalagi dia merindukan sosok ayah. Jadi maklum. Jadi benar, kamu tidak ada apa-apa dengannya, dan itu berarti aku masih ada kesempatan. Maaf ya, untuk saat ini aku sedang tidak. Aku tahu, kamu sudah sering mengucapkannya.
Aku tidak memintamu sekarang, tapi aku akan menunggumu sampai kamu siap. Soka, aku benar-benar menyukaimu. Kalau begitu, aku pamit. Iya, makasih ya. Hati-hati. Pria itu pun pergi dan tamu undangan pun sudah pulang semua. Sengon membantu Bibi dan orang catering beres-beres. Sedangkan Ulin masih duduk menemani dan membantu Pinang membuka kado sembari ngemil kue ulang tahun. Wah, banyak sekali ya kado adek. Iya, tapi kado yang teristimewa dari Om Ulin. Terima kasih sayang. Om mau kan jadi ayah adek? Ulin, bisa Mbak ngomong bentar? Oh, bisa Mbak. Adek sama kakak ya buka kadonya. Bunda mau ngobrol sama Om Ulin ya. Iya Bunda. Soka pun duduk berdua di teras bersama Ulin. Dan Ulin pun deg-degan. Ulin, ya Mbak. Soal ucapan Pinang tadi. Oh, gue ngerti Mbak, santai aja. Ah, syukurlah Mbak lega ngedengarnya. Maaf ya Lin, Mbak jadi gak enak sama kamu. Kenapa jadi gak enak Mbak? Harusnya gue sendiri yang gak enak. Takut buat Mbak malu jika sampai calon ayah Pinang cuma seorang tukang laundry. Sedangkan gue tahu sendiri, yang suka Mbak bukan orang sembarangan. Oh, untung saja semua mengerti dan memaklumi ucapan Pinang. Wajar karena Pinang merindukan sosok ayah dalam hidupnya. Iya juga sih. Dan lagi pula, mana ada yang percaya kalau Mbak mau sama tukang laundry. Ulin, bukan begitu. Mbak memang belum siap dan belum menemukan yang pas di hati Mbak. Aduh, maaf jadi curhat. Gak apa-apa Mbak, gue malah seneng kalau Mbak bisa curhat. Bukannya tadi Mbak bilang nganggep gue adik. Jadi kamu nguping? Gak sengaja Mbak. Iya, kamu dan Sengon udah kayak keluarga sendiri. Kalian udah kayak adik Mbak sendiri. Tapi Mbak percaya gak kalau ucapan adalah doa? Percaya? Lalu bagaimana jika suatu saat ucapan Pinang terkabul? Maksud kamu Mbak suka kamu? Ya gak mungkin lah. Seketika Soka berhenti tertawa ketika Ulin menatapnya tajam dengan tatapan serius. Sorot matanya begitu dalam dan penuh makna. Soka tiba-tiba tak kuat melihat mata Ulin dan memutus pandangannya. Mbak, gue percaya kalau Mbak gak akan suka sama gue. Tapi bagaimana kalau Pinang suka gue dan gue suka Mbak? 2-1. Kamu gak serius suka sama Mbak kan? Gue serius. Gue suka Mbak sudah lama, bahkan sebelum Mbak menikah. Ulin, kenapa Mbak? Ulin, Mbak. Kenapa Mbak? Usia kita sama. Gue ngerti, gue paham, gue tahu diri. Gue gak minta, gue gak ngarepin, gue cuma ngungkapin. Yang mau gue bilang hanya, gue sayang sama Pinang dan bundanya. Sekalipun Mbak jatuh ke pelukan orang lain, rasa sayang gue gak akan berubah pada Pinang sampai kapanpun. Bro, aku udah selesai nih. Ups, aku ganggu nih. Enggak kok, kita udah selesai kok. Ya enggak Mbak? Ucap Ulin pada Soka. Iya. Mbak, aku bawa makanan banyak nih. Ngerampok sama Bibi tadi. Oh, iya gak apa-apa. Apa masih kurang? Ambil lagi. Udah Mbak, aku udah makan. Ulin, gak makan dulu. Ucap Soka jadi sedikit canggung. Sepertinya gue kenyang karena lega Mbak. Ya udah, kita balik ya Mbak. Iya, makasih ya. Sama-sama, yuk Ngon. Soka pun berdiri memperhatikan keduanya sebelum akhirnya Ulin menoleh dan tersenyum kepadanya. Kemudian menghilang di balik pagar. Di mall, malam ini semua karyawan sudah absen dan tinggal Kapuk, Rotan, dan Asem dengan Cemoro baru saja selesai buang sampah. Gimana pantatmu Puk? Tanya Cemoro. Sudah mendingan Pak, makasih Pak.
ingat pesan saya. Jangan berhubungan dengan orang gak jelas. Iya Pak. Ya sudah, kalian bisa pulang. Baik Pak. Ketika Cemoro hendak ke office supervisor, HP-nya berbunyi. Atasannya menelpon. Entah mengapa Cemoro seperti enggan mengangkatnya. Namun perasaan tak enak membuatnya terpaksa mengangkatnya. Bang, Cemoro, abang sudah pulang dari luar kota. Abang rindu, malam ini abang ingin bertemu. Oke. Meski dalam hatinya agak malas-malasan, namun Cemoro pun dengan terpaksa menemui atasannya. Bagaimanapun juga, Cemoro masih membutuhkan pekerjaan ini. Cemoro pun mengecat jati dan batal gitaran malam ini. Di rumah mes. Bang, keluar yuk. Males kamu aja. Abang lagi sibuk bikin laporan. Ya udah deh, aku mau nemuin Kapuk. Ucap Kamper yang seketika membuat Cendono menutup laptopnya. Abang lupa nanya dari tadi. Abang gak suka kamu mainin Kapuk. Siapa yang main-main? Aku serius sama dia. Abang gak percaya playboy macam kamu. Iya tahu, tapi please. Kali ini percaya bang. Nih anak benar-benar bikin aku gemes dah. Ya sudah, abang percaya. Nah, gitu dong. Serius nih, gak ikut. Gak kangen sama Cemoro? Enggak. Lagian abang ada janji sama temen. Nitip Nasgor ya. Oke deh, aku cabut. Baru saja Kamper pergi, HP Cendono berbunyi. Jati telepon. Bang, abang di mana? Kok kebun-kebun ini? Bentar, abang ke sana. Oke. Cendono pun mengambil kunci motor dan menjemput Jati. Di mall sendiri, Kamper sudah sampai depan. Dan begitu sampai depan mall, kebetulan Kapuk baru saja keluar. Buk, cari mendoan yuk. Maaf, aku gak bisa dirayu. Hanya dengan seporsi mendoan. Maaf, aku capek mau pulang. Abang balik aja. Puk, kamu kenapa? Abang mainin aku kan? Abang manfaatin aku kan? Abang gak manfaatin kamu, sumpah. Maaf bang, sebaiknya kita gak usah berhubungan lagi. Karena aku gak butuh tutorial lagi. Aku mau deketin cewek dengan caraku sendiri, yang normal-normal aja, gak mau aneh-aneh. Dan mulai malam ini abang gak perlu temui aku lagi. Neng. Kok? Kamper pun heran mengapa Kapuk jadi berubah 180 derajat. Kamper heran mengapa Kapuk malam ini menghindarinya. Kamper yang kecewa pun memutuskan kembali pulang, namun sebelum pulang, Kamper membeli nasi goreng pesanan Cendono terlebih dahulu. Di rumah mes. Jadi begitu ternyata. Cemoro masih berhubungan dengan atasannya. Padahal setiap hari dia mengecat abang. Dan malam ini dia tidur lagi dengan atasannya. Abang jangan salah sangka dulu bang. Siapa tahu dia ingin menyelesaikan urusannya dengan atasannya itu. Abang rasa Cemoro gak akan pernah meninggalkan atasannya. Karena abang tahu dia menyayangi pekerjaannya. Mempertahankan pekerjaannya itu berarti dia lebih memilih atasannya dibanding abang. Dan abang rasa Cemoro tak benar-benar serius sama abang. Tapi bang, aku melihat Cemoro terlihat masih mencintai abang. Mencintai saja tidak cukup, Semua itu butuh bukti. Sudahlah, abang sudah berpisah. Mungkin sudah jalan cerita abang sama Cemoro sampai di sini. Tak apa, abang sudah ikhlas. Dan mulai malam ini, abang gak akan lagi memantau Cemoro. Terima kasih Jati, dan abang harap kamu masih bisa bersama Pinus. Perjuangkan jika masih bisa diperjuangkan. Iya bang, kalau begitu aku mau ke studio langsung ya bang. Iya, hati-hati. Iya bang. Di hotel sendiri, dua insan baru saja melampiaskan rasa rindu setelah beberapa hari tak bertemu. Dan kini keduanya lemas berpelukan. Cemoro, abang rindu sama kamu. Kamu kenapa diam saja? Dan abang rasa kamu kurang bergairah. Apa kamu gak enak badan? Enggak bang, gak apa-apa. Gue juga kangen sama abang. Hanya sedikit capek aja. Abang tahu, sepertinya kamu stres karena pekerjaan. Abang akan menghilangkan rasa capekmu. Abang ingin mengajakmu liburan ke Bali. Lalu, bagaimana supermarket? Nanti biar kepala toko yang mengurus.
Entah mengapa, Cemoro begitu sulit mengakhiri hubungannya dengan atasannya itu. Padahal dalam hatinya masih sangat mencintai suaminya dan ingin kembali bersama-sama seperti dahulu. Tapi begitu atasannya kini berada di sampingnya dan kini sedang tertidur memeluk tubuhnya, Cemoro justru kesulitan harus memulai dari mana. Berkali-kali dalam hati Cemoro ingin mengakhirinya, tapi Cemoro tak mau kehilangan pekerjaannya. Cemoro bimbang, dia mencoba mengecat suaminya lagi. Namun ketika dia hendak mengecat, Cemoro terkejut ketika melihat foto profil Cendono tak nampak. Cemoro menuliskan pesan tapi tak terkirim. Cemoro yang penasaran pun berjalan ke balkon hotel lalu mencoba menghubunginya, tapi nomornya tak bisa dihubungi. Dan ternyata Cendono memblokirnya. Nus, keren, acaranya sukses. Abang semakin bangga sama kamu. Ah, makasih bang. Sekarang kita kembali ke kamar dan istirahatlah. Besok pagi-pagi buta kita balik. Dan besok biar abang aja sendiri yang nganter kamu pulang. Sekalian abang mau lihat studio musik kamu. Tentu bang. Ya sudah, istirahatlah. Apa perlu abang temenin? Ting ting. Abang bisa aja. Makasih bang. Pinus pun masuk ke kamarnya. Dan ketika baru masuk kamar, Pinus terkejut ketika membuka pesan dari Ketapang. Bang, ini gimana? Ucap Ketapang saat mengirimkan foto Jati yang sedang tertidur lelap di lesehan studio. Jati, kenapa dia bisa tahu tempat abang? Tadi katanya dikasih tahu toko musik waktu beli senar gitar. Tadinya udah aku usir bang. Maksudku udah kita suruh pulang aja. Tapi dia tetap kekeh, tetap ngeyel, gak mau pulang. Katanya mau nunggu aja sampai abang pulang. Katanya kangen setengah mati. Ya sudah, biarkan saja. Besok pagi abang balik. Iya bang. Di nasi goreng, Mas, nasi goreng bungkus 2 ya. Yang satu telurnya diceplok, yang satu telurnya didadar. Pedes semua, banyakin acarnya. Siap. Kamper, bakau. Wah gila, makin cakep aja kamu. Badanmu makin bagus saja, padahal dulu gepeng. Kalau kena angin bablas. Ah, kamu bisa aja. Kamu juga makin stylish. By the way, udah banyak koleksi cewek dan cowoknya? Ah kamu, pengen tahu abang dekat sama Cemoro. Aku pun dekat dengan orang lain. Ah, aku gak peduli. Masa lalu, biarlah masa lalu. Sekarang ya sekarang. Kalau bisa berdua, kenapa harus sendiri-sendiri? Tapi aku mau tanya, kamu masih mau gak sama abang? Siapa yang gak mau sama abang? Abang orang baik. Bagus. Bentar. Memanggil Cendono. Bang, lama amat per. Abang lapar. Ini masih goreng. Bang, lihat. Aku lagi sama siapa nih? Bakau. Bakau, apa kabar dek? Baik bang. Abang sendiri apa kabar? Tut tut tut. Anjir, mati HP ku lobet. Sorry bro, habisnya gara-gara dipakai ngehubungin si Kapuk dari tadi nggak diangkat-angkat. Oh, siapa tuh Kapuk? Cowok kamu? Ya ngarepnya sih gitu. Kamu save aja nomornya abang nih. Kamu cat aja. Oh iya deh, nanti biar aku cat sendiri dia. Cie, seneng nggak? Seneng nggak? Masa enggak? Biasa aja tuh. Aku
Seneng ketemu abang lagi. Meski gak harus jadi pacar, tapi abang itu asik dijadikan abang, dijadikan temen, dan lagi pula aku gak pernah ada masalah sama abang. Kita putus juga baik-baik. Bagus kalau gitu. Tapi aku berharap kalian balikan. Ya aku sih gak berharap lebih. Tapi kalau emang jodoh gak akan kemana. Santai. Ya sudah, aku balik ya. Keburu Bang Dono kelaparan. Oke. Pagi hari kemudian, Pine Music Studio. Bang, udah bangun? Iya. Bang, pegel gak badannya? Semalam udah disuruh tidur di kamar Bang Pinus gak mau, malah tidur di sini. Ah, gak apa-apa. Ini kopinya bang. Ada roti bakar juga, sarapan dulu bang. Makasih ya. Pinus pulang kan pagi ini? Katanya sih bang, kalau gak ada halangan. Ah, itu dia abang datang. Panjang umur. Seketika Jati langsung beranjak dari tempat duduknya dan menghampiri Pinus yang baru turun dari mobil mewah bersama dengan seorang pria tampan yang berjalan merangkul pundaknya dan menghampiri Jati. Nus, untuk apa kamu nemuin aku lagi? Oh iya, aku lupa. Bagus kalau kamu kesini, kebetulan. Aku pernah berjanji padamu bukan? Jika aku sudah ada uang, aku akan mengembalikan uang yang semua kamu keluarkan selama ini untukku. Berapa? Nus, apa maksudmu? Berapa uang yang selama ini kamu keluarkan untuk biaya menghidupiku? Dan untuk biaya operasiku sampai-sampai kamu terpaksa open BO? Ini, mengambil amplop uang dari tasnya. Ini, 100 juta. Cukup, kalau kurang tinggal bilang. Ucap Pinus menyerahkan uang pada Jati dan Jati menerima dalam keadaan bingung. Jadi, dia mantan suami kamu? Kenalkan, saya Gaharu, cowok baru Pinus. Ucap Gaharu mengulurkan tangannya, namun Jati tak membalas jabatan tangannya dan malah terlihat kesal dan emosi. Cowok? Aku gak salah dengar. Aku pikir kamu ninggalin aku karena hanya kecewa kepadaku. Tapi ternyata aku baru tahu jika kamu meninggalkanku karena alasan lain. Jati menatap tajam Gaharu. Aku gak nyangka kamu seperti kacang dan aku kulitnya. Kamu pikir dengan uang ini kamu bisa membayar kulit kacang yang selama ini melindungi dan menjagamu, ha? Ambil ini. Melempar amplop uang ke Pinus sampai uang tercecer. Dengar, aku gak butuh uangmu. Dan aku juga gak butuh kamu lagi di hidupku. Jati memukul tembok studio hingga tangannya berdarah. Lalu pergi meninggalkan studio dengan hati dan tangan yang terluka.